Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Wulan Nurul Latifah. Saya dari kelas 12 MA Ulul Albab Al-Fikri. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai anabolisme. Anabolisme merupakan proses penyusunan molekul-molekul sederhana menjadi molekul kompleks yang pada prosesnya itu diperlukan energi. Agar kita memahami lebih jauh apa itu anabolisme, kita dapat melihat contoh reaksi anabolisme ini pada fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis merupakan proses pengubahan karbon dioksida CO2 dan air HO2 menjadi karbohidrat dengan menggunakan energi cahaya matahari yang disertai dengan pembebasan oksigen atau O2. Proses ini terjadi di dalam kloroplas pada permukaan membran tilakoid. Pada membran tilakoid ini menempel klorofil, yaitu suatu pigmen hijau daun yang mampu mengabsorpsi energi cahaya matahari. Dalam proses fotosintesis, energi cahaya matahari bereaksi dengan 6 molekul karbon dioksida dan 6 molekul air H2O untuk menghasilkan satu molekul glukosa C6H12O6 dan 6 molekul oksigen atau O2. Proses fotosintesis ini terjadi di dalam dua tingkatan, yaitu ada tingkatan reaksi gelap dan ada reaksi terang. Reaksi terang terjadi di membran tilakoid, sedangkan reaksi gelap itu terjadi di dalam stroma. Secara umum, reaksi terang dan reaksi gelap bisa digambarkan seperti berikut ini. Cahaya yang mengenai membran tilakoid akan dikonversi menjadi ATP dan NADPH. Selain itu, di dalam tahapan ini, H2O akan mengalami fotolisis sehingga menghasilkan O2 yang akan dikeluarkan ke atmosfer. ATP dan NADPH ini akan digunakan pada tahapan kedua, yaitu reaksi gelap. Reaksi gelap ini terjadi di stroma. Nah, ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang akan digunakan untuk mengkonversi CO2 membentuk gula atau glukosa. Pada tahapan reaksi gelap, ADP fosfat inorganik dan NADP+ akan dikembalikan ke tahap reaksi terang. Nah, itulah teman-teman yang dimaksud dengan fotosintesis. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yaitu mengenai kemosintesis. Apa sih kemosintesis itu? Kemosintesis berasal dari dua kata, yaitu kemo yang artinya kimia dan sintesis yang artinya membuat. Jadi dapat kita simpulkan, kemosintesis itu merupakan penyusunan dari reaksi kimia senyawa anorganik yang dilakukan oleh organisme kemoautotrof. Adapun jenis dari bakteri atau organisme kemoautotrof yaitu ada bakteri besi, bakteri nitrifikasi, bakteri belerang, bakteri hidrogen, dan bakteri metana. Bakteri besi dengan contoh spesies Cladotrix dan Perobacillus mengoksidasi iur feri menjadi iur feru dengan reaksi kimia sebagai berikut. Selanjutnya, bakteri belerang dengan contoh spesies Thiobacillus peroksidan akan mengoksidasi asam sulfur menjadi asam sulfat dengan reaksi kimia sebagai berikut. Selanjutnya, bakteri nitrifikasi dengan contoh spesies Nitrocomonas dan Nitrobacter ini mengoksidasi asam amonia menjadi asam nitrit. Selanjutnya, asam nitrit diubah menjadi asam nitrat dengan reaksi kimia seperti berikut ini. Selanjutnya, bakteri hidrogen dengan contoh spesies Supriapidus necator ini akan mengoksidasi hidrogen dengan reaksi kimia sebagai berikut. Dan yang terakhir yaitu bakteri metana dengan contoh spesies Metamonas yang mengoksidasi metana dengan reaksi kimia seperti ini. Setelah mengetahui kelima bakteri tadi,
Kita sekarang akan membahas yaitu mengenai proses kemosintesis. Bagaimana sih proses itu terjadi? Proses kemosintesis dimulai dengan oksidasi senyawa anorganik yang dilakukan oleh kelima bakteri tadi dengan hasil yaitu hasil samping anorganik dan energi kimia. Hasil samping tersebut akan dibuang atau dipergunakan kembali, sedangkan energi kimia akan digunakan sebagai sumber energi bagi penyusunan senyawa organik menjadi senyawa organik. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya yang dimaksud dengan kemosintesis itu, kemosintesis merupakan salah satu proses anabolisme yang berupa penyusunan senyawa anorganik menjadi senyawa organik dengan menggunakan energi kimia. Energi kimia ini didapatkan dari hasil oksidasi senyawa anorganik di lingkungan sekitar kita yang dilakukan oleh bakteri kemoautotrof. Kemosintesis berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti bakteri nitrifikasi berguna sebagai penyubur tanaman dan bakteri metana sebagai industri. Nah, itulah teman-teman pembahasan seputar anabolisme. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.